Halo guys, jumpa lagi sama gua Bang Hen 99 Channel. Dengan masifnya pertumbuhan eceng gondok di Sungai Selor dan Sungai Buaya ini menyebabkan kedua badan sungai ini tertutup rapat oleh pertumbuhan eceng gondok maupun rumput-rumput liar lainnya, sehingga mengakibatkan masyarakat khususnya para nelayan sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas guys. Agar supaya kedua sungai ini yang merupakan ikon Tanjung Selor sebagai ibu kota Kabupaten Bulungan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara tidak terlupakan, dilirik dan menjadi perhatian oleh Pemkab Bulungan maupun Pemprov Kalimantan Utara, maka pada tahun 2019 silam komunitas Gaulba sebagai wujud rasa kepedulian terhadap lingkungan khususnya terhadap kedua sungai ini bersama Polda Kaltara melalui Bapak Jainal Arifin Paliwang yang saat itu sebagai Wakapolda berinisiasi untuk melakukan giat kerja bakti massal dengan melibatkan semua komponen baik di tingkat Kabupaten Bulungan maupun di Pemprov Kaltara guys. Sebelum rencana kerja bakti massal yang terbilang sangat berat ini dimantapkan dan dilakukan pada hari H, Bapak Jainal Arifin Paliwang yang saat itu menjabat sebagai Wakapolda Kaltara bersama komunitas Gaulba dan masyarakat setempat melakukan survei TKP terlebih dahulu guys, guna mengetahui pendangkalan yang terjadi di kedua sungai ini, Sungai Selor dan Sungai Buaya, yang notabene merupakan sumber baku air PDAM bagi masyarakat Tanjung Selor akibat pertumbuhan eceng gondok yang masif ini. Selamat pagi dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi bersama gua Bang Hen dalam video dengan konten kondisi Sungai Selor dan Sungai Buaya. Posisi gua sekarang berada di atas jembatan Meranti yang terbentang kokoh di atas Sungai Selor dan Sungai Buaya. Sungai Selor ini selain merupakan ikon Tanjung Selor dan juga memiliki nilai sejarah yang panjang bagi Tanjung Selor sebagai ibu kota Kabupaten Bulungan, dan saat ini pula alhamdulillah sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.
Jarak sungai ini dengan kantor gubernur nggak jauh guys, hanya 400 meter aja. Begitu pula dengan kantor DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bulungan, cuma 200 meter guys. Seingat gua 23 tahun lalu, tepatnya tahun 1998 ke belakang, kondisi sungai ini sangat indah, bersih, jernih airnya, dan banyak dihuni ikan dan udang besar. Bahkan masyarakat Tanjung Selor pada waktu itu sering meluangkan waktunya untuk memancing di kedua sungai ini. Sungai Selor ini hingga sekarang masih digunakan sebagai sumber baku air PDAM guna memenuhi kebutuhan ribuan pelanggan masyarakat ibu kota Provinsi Kaltara. Dahulunya kedua sungai ini sering digunakan sebagai akses transportasi bagi masyarakat Tanjung Selor dalam melakukan aktivitas kesehariannya, maupun masyarakat yang datang dari hulu-hulu Sungai Kayan dan merapatkan lombutnya di kedua sungai ini guys. Namun kondisi Sungai Selor dan Sungai Buaya saat ini bisa dibilang sangat-sangat memprihatinkan guys, karena telah dipenuhi tumbuhan eceng gondok yang tumbuh secara masif, seakan tidak bisa dikendalikan. Jika hal ini dibiarkan, besar kemungkinan lahan sungai ini akan dikuasai oleh oknum-oknum masyarakat, dan yang dikhawatirkan lagi akan hilang dalam Google Map Tanjung Selor. Sebenarnya 1,5 tahun lalu, tepatnya tanggal 3 September 2019, komunitas Gaulba bersama Bapak Wakapolda Kaltara saat itu sebagai inisiator menggagas kerja bakti massal di Sungai Selor dan Sungai Buaya yang melibatkan unsur TNI Polri, Dinas Instansi Vertikal baik provinsi maupun kabupaten, OPD provinsi, OPD kabupaten, organisasi, komunitas, dan komponen masyarakat lainnya, berjumlah 1.000 orang dan melibatkan 60 ketinting. Alhamdulillah guys, saat ini Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Bapak Jainal Arifin Paliwang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman menggandeng Korem 092 Maharaja Lila melakukan giat normalisasi kedua sungai ini. Apa Pak, ikan nggak? Belut. Pengerjaan normalisasi Sungai Selor dan Sungai Buaya sepanjang 3 km ini menggunakan eskavator amfibi guys. Menurut informasi dari masyarakat setempat bahwa pengerjaan normalisasi kedua sungai ini baru berjalan 5 hari, dimulai sejak tanggal 7 Agustus 2023. Adapun lama waktu pengerjaan normalisasi kedua sungai ini sepanjang 3 km berdasarkan informasi yang tersebar di WhatsApp grup selama 30 hari kerja, dengan asumsi target pengerjaan setiap harinya kurang lebih 100 meter. Dan berdasarkan pengamatan di TKP, memang sepertinya normalisasi sungai ini sudah hampir sepanjang lebih kurang 500 meter guys. Adapun kedalaman pengerukan pada normalisasi sungai ini, jika kita perhatikan, kemungkinan kurang lebih 2 meter. Sedangkan lebar normalisasi sungai ini, menurut gua berdasarkan penglihatan, sepertinya kemungkinan kurang lebih 30 meter. Dan lebar pengerukan normalisasi di titik awal atau di muara dekat Sungai Kayan yang terlihat tadi, sepertinya kemungkinan lebih kurang 50 meter. Kita sangat berharap guys, pengerukan yang pelaksananya Korem 092 Maharaja Lila Kalimantan Utara ini dapat berjalan baik dan lancar tanpa menemui kendala yang berarti dan mencapai target
sesuai yang direncanakan selama 30 hari kerja. Sebenarnya gua tadi ada rencana mau sedikit tanya-tanya dengan yang bekerja di sini. Namun terus terang aja gua belum berani. Karena apa? Karena belum ada izin dari pihak Korem. Oke guys, untuk sementara mungkin informasi ini aja terkait normalisasi Sungai Selor dan Sungai Buaya yang dapat gua bagikan. Semoga informasi ini walaupun terbilang singkat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan lupa untuk perkembangan channel gua lebih lanjut, mohon izin, mohon berkenan kesediaannya tolong bantu pencet tombol subscribe-nya, like-nya, komen pada kolom komentar, dan share-nya guys. Dan tentunya juga agar supaya Anda tahu lebih dulu jika ada konten-konten terbaru dan menarik lainnya, sebaiknya pencet tombol loncengnya sebagai notifikasi. Oke guys, thank you, see you again.